Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Istadil bimakan ala ma yakun, fa innal umur ishtibah." Carilah clues dari apa-apa yang past, yang telah terjadi. Dalam menghadapi apa-apa yang happening, yang sedang terjadi. Karena sesungguhnya semua perkara-perkara itu serupa. Ishtibah. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Ka'bah, di Ka'bah ini terdapat 360-an berhala. Berhala sejumlah hari dalam 1 tahun. Kok bisa? Pendirian awalnya gimana ceritanya? Oleh Ibrahim alaihissalam. Di atas tauhid kan? Kok bisa ada Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain Allah di Ka'bah tersebut? Sukses besar iblis nih. Menjadikan kesyirikan di tanah suci. Itu kesuksesan si iblis besar. Ya? Kok bisa? Kok bisa begini? Ceritanya gimana? Ya? Sehingga ketika Rasul Fathu Makkah, menaklukkan Makkah, terdapat 360-an berhala. Dan berhala paling besar pada saat itu adalah berhala yang adanya di atas Ka'bah. Patungnya, monumennya Ibrahim dengan Ismail alaihissalam. Itu berhala terbesar di Ka'bah pada saat itu. Lihat. Kok bisa? Gimana? Kok jadi begitu lagi nih? Ka'bah jadi tempat menyembah berhala. Ceritanya gimana? Nah, ini. Jadi tadi udah kita ceritakan bahwa terbagilah dua bangsa besar ya, dari Ibrahim alaihissalam. Iya kan? Dari Ismail ini yang menurunkan bangsa Arab, dan dari Ishak kemudian Yakub yang menurunkan bangsa Yahudi. Nabi-nabi terus di sini, banyaknya di Syam. Nabi dan Rasul terus di sini, di Syam. Iya kan? Ingat gak cerita yang Anda bilang sampai di masanya Isa alaihissalam? Isa jalur mana? Jalur Ismail apa Ishak? Apa Ishak? Jalur Ishak dari Bani Israel. Sampai di masa Isa alaihissalam, muka bumi berhenti nerima Nabi, nerima Rasul. Kosong Nabi dan kosong Rasul selama sekitar 6 abad. Masa apa itu namanya? Jahiliyah. Kosong. Total muka bumi kosong. Setelah sebelumnya nggak pernah berhenti hujah Allah dirikan. Nah ini masa jahiliyah. Ya. Sampai akhirnya ditutup dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata di sini. Iya kan? Nah setelah Ibrahim dan Ismail, kok bisa mereka menyembah lagi berhala di tempat yang dibangun oleh Ibrahim untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah SAW cerita, ada tokoh namanya Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Ingetin tuh nama. Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai, dari kabilah Khuza'ah. Gitu? Kadang dibilang Amr bin Luhai dong. Rasul di riwayat Bukhari rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai yujarru am'a'uhu finnar." Aku melihat di neraka si Amr bin Amir. Jeroannya beredelan, diseret-seret di neraka. Siapa ini doi? Siapa doi? Amr bin Amir adalah salah seorang tokoh di antara tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh besar yang megang kuncinya Ka'bah keluarganya. Di jalur sini berarti kan? Iya gak? Iya gak? Dia adalah seseorang yang ditokohkan oleh kaumnya. Karena apa? Karena rajin ibadah, kemudian akal yang rojih, kemudian sering sedekah. Terjadi pada turunan Ismail alaihissalam sebagaimana terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Setelah jauh zaman Nabi pada mereka, hilang ilmu agama pada mereka, hilang, semakin hilang. Tapi masih ada poin-poin inti kayak haji, syariat-syariat inti itu masih ada dan mereka masih bertauhid. Okay? Tapi banyak hukum syariat yang hilang karena mereka nggak melestarikannya. Semakin asing pada mereka, hukum agama itu semakin asing pada mereka. Ada nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai harga diri, nilai-nilai kesetiakawanan, dan ini masuk dan meresap ke dalam nilai-nilai yang sifatnya emang nilai-nilai moral turun-temurun, bukan lagi nilai agama. Oke? Tapi syariat-syariat inti masih berjalan. Khitan, sunat, jenggot, itu berjalan masih. Haji dan lain-lain masih berjalan dan mereka masih bertauhid.
Datang sebuah masa di mana Quraisy dipimpin oleh seseorang namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dielukan oleh kaumnya, ditokohkan. Karena apa? Kedermawanannya, rajin ibadah, luar biasa gitu. Satu hari Amr bin Luhai, dia pergi ke Syam. Syam tempatnya para nabi dan rasul turun di situ kan? Iya kan? Dia yang bikin tren, dia trendsetter, yang bikin tren berjalannya kebiasaan bangsa Arab nih, kalau musim dingin dagang mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlah syita was-saif, winter sama summer. Jalan dagang. Trendsetter awalnya siapa? Dia, Amr bin Luhai. Ya, Amr bin Luhai jalan-jalan ke Syam. Dia melihat penduduk Syam nih udah syirik duluan. Penduduk Syam padahal di situ ada Nabi dan Rasul turun. Tapi udah terjadi pada mereka yang terjadi pada tadi zaman Adam sampai ke Nuh. Udah begitu duluan tuh. Kayak yang Anda gambarin kemarin. Udah begitu duluan. Udah begitu duluan. Penduduk Syam nih udah. Kenapa? Kaum Yahudi, kaum yang paling jago menunjukkan pembangkangan. Kaum yang mereka saling bertanya satu sama lain, apalagi yang belum kita lakukan ya, begitu. Sampai nanya bro, demikian maksiat akan terus nagih dosis. Tadi Nabi datang, dikerjain, diledekin, dicela, disakitin, terus diingkarin, diusir sampai mereka satu sama lain nanya, kita belum apain lagi ya? Tuh lihat, sampai begitu dong. Di situ syaitan bisikin, tanggung bro, bunuh. Jadilah mereka kanu yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Mereka kaum yang biasa membunuhi para nabi dari zaman itu. Itu maksiat tuh nagih dosisnya. Orang yang make pertama, make drugs, nggak langsung overdosis. Nggak langsung awal pakai terus overdosis, nggak bahlul kalau begitu. Ntar makanya nagih nambah. Tuh bablas. Iya enggak? Alumni. Ala kulli hal. Demikian Amr bin Luhai, dia safar ke Yaman, ke Syam. Dia melihat penduduk Syam udah syirik duluan. Tapi syiriknya nggak begitu. Kita adalah orang-orang yang kotor. Mau mendekatkan diri minta sama Allah nih susah, kotor. Kita perlu wasilah. Kita menjadikan wasilah, kita bertawassul. Kita perlu menjadikan wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tuh. Kita perlu bertawassul untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Karena kalau kita minta yang langsung, kita kotor. Siapa yang mereka jadikan wasilah? Saints. Orang-orang suci yang ada pada mereka bilang orang-orang suci. Padahal para nabi dan wali yang beriman dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sering muncul pada tangan mereka mukjizat atau karamah. Mereka mah konsep keimanannya benar, cuman diceritakan dan dielu-elukan sama bergeser kayak zaman waktu dari Adam ke Nuh tadi. Diceritain, dongengin. Ketika nabi dan para wali itu masih hidup, mereka bisa langsung dia. Tapi ketika mati gimana? Di situ mulai datang syaitan. Ngasih ide, bikin gambarnya deh untuk memotivasi manusia. Lama-lama bikin monumennya deh. Lama-lama kurban tuh mendekatkan diri kepada Allah melalui monumen mereka. Sama nggak seperti yang berjalan dari zaman Adam ke Nuh? Demikian sejarah. History repeats itself. Sebab-sebab kesyirikan yang sekarang terjadi itu sama kayak yang dulu terjadi. Sama, patternnya sama. Udah begitu-begitu juga. Orang yang cerdas nih orang yang mau baca sejarah untuk ngambil pelajaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Istadil bimakan ala ma yakun fa innal umur ishtibah." Carilah clues dari apa-apa yang past, yang telah terjadi dalam menghadapi apa-apa yang happening, yang sedang terjadi, karena sesungguhnya semua perkara-perkara itu serupa. Ishtibah. Ya? Nah, orang-orang Syam begini, mendekatkan diri kepada Allah tuh melalui orang-orang yang mereka muliakan, mereka agungkan dalam bentuk monumen tuh. Mereka yuqarrib kurban, menjadikan kurban, sajen, bahasa kita sajen.
Oke? Kepada berhala-berhala tersebut atau monumen-monumen tersebut. Itu makanya mindset mereka bukan minta sama dia, tapi mintanya sama Allah. Allah ini perantara aja, gitu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami sembah mereka kecuali dengan tujuan agar mereka lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu tujuannya baik, hasanah. Iya kan? Amr bin Luhai ngelihat mindset dan pola ini di Syam, istahsanah. Dia menganggap ini hasanah. Yani this is good. Oh, iya benar juga ya. Begitu. Gua nggak bilang, lu yang bilang tuh hasanah. Dia bilang hasanah, istahsanah, begitu bang. Huh? Mulailah dia ambil satu berhala. Iya khil deh, Anda ambil ya dari sini satu monumen. Iya. Diambil satu monumen nih dari sini nih. Dari mana? Syam. Dibawa pulang ke kampungnya. Di mana kampungnya? Mekah. Ditaruh di Ka'bah. Jam. Dia seru kaumnya, nyok beribadah kepada Allah dengan yuqarrib kurban, dengan menjadikan saya mendekatkan diri melalui ini tokoh nih. Kita jadi ini orang dulu sholatnya di atas air ngambang. Gimana kek cerita-cerita ini? Kan awal man sayyab as-sawaib. Dia adalah orang yang pertama naruh berhala di Ka'bah, yang bikin sunnah syirik awal di Ka'bah doi. Tuh, berhala pertama di Ka'bah. Ceritanya begitu. Terus kita lanjutkan ya. Amr bin Luhai ini Indigo. Mungkin? Dia punya khodam. Iya kan? Jin piaraannya, khodam. Khodamnya menghampirinya di dalam tidurnya. Okay? Dan berkata kepadanya, sesungguhnya asnam qauminu, berhala-berhalanya kaum Nuh, itu terkubur di sebuah spot di Jeddah. Jeddah dulu, Jeddah sekarang, port. Jeddah. Oke? Okay? Dikasih unjuk deh tuh penampakannya di mimpi, no, spotnya itu di sini nih. Tuh berhala-berhala kaum Nuh tuh kekuburnya di situ. Nah, ini yang makanya selalu Anda bilang poin-poin, ingetin nama ini. Ingat gak kasus Nuh alaihissalam, manusia umurnya belum 1000. Hah? Yang mereka sembah siapa? Wali Limo. Ingat? La tadharunna alihatakum la tadharunna wadda wa la suwa'a wa yaghuth wa ya'uq wa nasra. Itu 5. Ini juga wali dulunya, orang-orang saleh, orang-orang beriman, cuman didongenginnya itu. Fahim? Dan ketika ditenggelamkan semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditenggelamkan semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iblis, ini khodam bilangin ke Amr bin Luhai nih. Patung-patungnya kaum Nuh tuh kekubur di sono di sebuah spot di Jeddah. Dikasih tauin penampakannya. Pagi-pagi Amr bin Luhai bikin tim ekspedisi. Ya, berangkat dia ke Jeddah, dicari tempat yang dikasih unjuk tujin, dikorek di situ, bener ketemu lagi tuh wali Limo di situ, diangkat 5, dibawa pulang ke Ka'bah, bertambahlah koleksi berhala di Ka'bah. Loh. Itu kesyirikan. Ketika terjadi di muka bumi, nggak bisa dihilangin. Tidakkah kau lihat kesyirikan pertama yang dibuat di zaman Nuh alaihis, udah hilang dia nongol lagi, baru bisa hancur kapan? Fathu Makkah.